Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dina Fitria, SPD, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Umum. Dan teman-teman yang hadir dalam perkuliahan via Zoom pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Juriansyah dengan NIM 2103040006 selaku moderator pada kelompok 1 yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Adapun Made Our Team yang akan mempresentasi pada hari ini, yang pertama ada Clara Sakti, Nurainisa, Rahmat Ade Aprilia, Nur Juliana, Raini Oktaviani, Rahmaini Syafitri, Pujan Nurasna, dan saya sendiri. Materi-materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, bilangan kuantum. Yang kedua, konfigurasi elektron. Dan yang ketiga, penentuan golongan dan periode. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kepada penyaji materi yang pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Clara Sakti Nurainisa. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bilangan kuantum. Nah, jadi dibahas bilangan kuantum dari pengertiannya itu sendiri secara sederhana. Itu bilangan kuantum itu ialah angka yang mempresentasikan posisi elektron, sekaligus juga tingkat energi, atau biasanya itu jarak dari inti atom, bentuk orbital, orientasi orbital, dan juga spin elektron. Nah, jadi bilangan-bilangan ini itu biasanya keadaan energi dan posisi elektronnya itu ya gimana ya, dalam suatu atom berdasarkan model atom mekanika kuantum gitu. Jadi bilangan kuantum ini bilangan-bilangan yang biasanya digunakan menentukan lokasi atau elektron dalam atom. Jadi sehingga elektron ini pun biasa disebut dapat dibedakan dengan elektron-elektron yang lainnya gitu ya. Baik, masuk ke jenis-jenis bilangan kuantum. Nah, adapun jenis-jenis dari bilangan kuantum itu ada kuantum utama. Biasanya kuantum utama ini dilambangkan dengan N. Nah, bilangan kuantum utama ini dimulai dari bilangan bulat positif yang biasanya diawali dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu jenis selanjutnya itu adalah bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut ini dilambangkan dengan I. Ya, L, biasanya L gitu. Lalu biasanya itu diawali dengan bilangan positif. Ya, bilangan positif 0, 1, 2, dan 3 gitu. Lalu selanjutnya jenis-jenis bilangan kuantum selanjutnya itu adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan magnetik ini dilambangkan dengan M. Biasanya bernilai 0 hingga +1. Jadi sehingga nilai bilangan kuantum magnetik ini setiap orbitalnya tentu saja berbeda. Lalu jenis yang terakhir itu kuantum spin. Nah, di mana lambang spin itu sendiri itu biasanya S ya lambangnya. Lalu dapat bernilai -setengah atau +1. Selanjutnya itu ada contoh soal. Biar kawan-kawan pada paham ya, dari contoh soal ini di mana dari soalnya itu sendiri suatu atom yang elektron terakhirnya memiliki bilangan kuantum. Kuantum utamanya itu adalah N itu 3, azimutnya itu 2, magnetiknya itu ada -1, dan spinnya itu -setengah. Pembahasannya. Nah, pembahasannya tadi udah dijabari, N-nya itu 3, azimut 2, magnetik -1, dan spin -setengah. Lalu ini langsung diketahui ya, 3D-nya itu elektron terakhirnya itu 3D7. Nah, caranya itu bagaimana? Untuk penyelesaiannya itu sendiri mulai dari 3D. Berarti kalau berarti 3 ini adalah bilangan utama. Kenapa 3D? Berarti 3 itu adalah gimana ya cara izin untuk mencoret ya ke layar.
Gimana cara memperbesarnya ya? Nah, contoh soalnya di sini nih. Karena ini kan gimana ya cara pennya? Please pen highlight. Oke. Nah, jadi teman-teman terlihat warnanya, kita cari warna hitam aja. Oke. 3D. Oke, karena terakhirnya itu dilamakan elektron itu di 3. Kuantum utamanya itu 3 dan D karena azimut itu misalnya SPDF karena S itu dilambangkan dengan 1, orbitalnya kolomnya itu ruangannya 1 dan untuk SPP-nya itu dilambangkan dengan 3 orbital dan juga D itu dilambangkan 5 orbital nih. Karena P-nya itu dilambangkan 5 orbital. Nih ruangan-ruangan itu jadi 5 orbital ya, teman-teman. Nah, jadi itu adalah D gitu ya. Nah, kalau misalnya 5 ruangan berarti dilambangkan dengan D gitu azimutnya. Lalu itu selanjutnya jika dilambangkan dengan D, maka selanjutnya kita mencari rumus M-nya. Nah, untuk magnetiknya dimulai dari minus 2 karena dia itu 5 orbitalnya dimulai dari minus 2, minus 1, 0, positif 1, dan positif 2. Nah, karena dia minusnya 1,5, maka dimulai dari sebelah kiri. Sebelah kiri baru ke kanan. Arah jarum jam ke atas gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Berarti angka jarum jam itu ke bawah ya. Kalau jarum jamnya ke bawah, dapat diketahui bahwa spinnya itu adalah setengah. Jadi min setengah gitu, teman-teman. Lalu ada selanjutnya pembahasan yang lebih rinci. Harusnya kita membahas lebih pembahasannya dulu baru contoh soal. Ya nggak apa-apa lah. Lanjut saja operator slide selanjutnya. Ini kita hapus ya. Oke, slide selanjutnya itu bilangan kuantum. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bilangan kuantum ini dilambangkan dengan N. Nah, dilambangkan dengan N dan memiliki harga-harga dilambangkan dengan N itu 1 disebut dengan K, kulit subkulit K. Biasanya subkulit utama ini di paling depan gitu ya, paling depan. Cara tips triknya itu biasanya N itu terdapat paling depan atau koefisien. Misalnya ada contoh soalnya 3P5 gitu kan, berarti N-nya itu 3 karena dia koefisien paling terdepan gitu kan. Gitu teman-teman. Baru ada bilangan kuantum azimut. Nah, kuantum azimut itu biasanya dilambangkan dengan L. Nah, jadi kuantum azimut ini itu bilangan yang menunjukkan apa? Jenis subkulit. Biasanya jenis subkulit ini diantaranya itu ada SPDF yang tadi sebelumnya saya jelaskan tadi ya. SPDF-nya S itu biasanya 0, disebut dengan 0, sharp, dan 1 bisa disebut dengan P, 2 bisa disebut dengan D, dan yang terakhir 3 bisa disebut dengan F, fundamental. Nah, itu. Jadi kalau misalnya contohnya gini, 3P5 gitu, diibaratkan 3P5, maka azimutnya itu ada di P. Maka P itu disebut dengan apa tadi? P1. Oke. Operator selanjutnya. Bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini dilambangkan dengan M. Simpelnya. Jadi kuantum magnetik ini itu menunjukkan orientasi orbital yang dalam ruang ya, atau bahasa lainnya itu nomor orbitalnya gitu. Jadi nomor orbitalnya. Jadi kawan-kawan bisa mengingatkan bahwasannya nilai M magnetik itu bersekitar minus sampai plus 1 gitu ya. Minus L sampai plus L gitu, termasuk 0 gitu. Misalnya 0 maka M-nya itu sama dengan 0, 1 maka M-nya bisa dengan min 1, 0, plus 1 kayak orbital yang tadi
seperti sebelumnya kan, contoh soal sebelumnya tadi kan. 2 maka M minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2. Lalu yang terakhir itu 3 maka M-nya itu minus 3 minus 2 minus 1 0 positif 1 positif 2 dan positif 3. Begitu kawan-kawan. Jadi yang selanjutnya itu ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini dilambangkan dengan spin. Nah, jadi bilangan kuantum ini biasanya menunjukkan arah rotasi elektron dalam orbital. Nah, jadi kawan-kawan biasanya itu bilangan kuantum itu dapat diketahui yang paling terakhir ya. S spinnya itu positif setengah dan negatif setengah, gitu. Minus setengah. Gitu. Oke, ini ada contoh soalnya bilangan kuantum. Contoh soal bilangan kuantum biar teman-teman jauh lebih paham. Nah, jadi di mana soalnya itu harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Jadi mencari elektron terakhir dari atom. Nah, di mana Cl17. Nah, untuk mencari sukulitnya itu mulai dari terkecil ya, 1s2, 2s sampai dia nomor elektronnya itu 17 jumlahnya. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p5 untuk dipaskan 17. Lalu untuk menemukan nilai n-nya itu, nilai n-nya itu tentu saja dilihat dari bilangan utamanya ya, koefisien paling depan ialah 3. Lalu kuantum azimutnya, untuk mengetahui kuantum azimutnya itu dilambangkan dengan L tadi, karena itu adalah 1, karena dia P, SP. Karena S itu 0, P itu 1. Jadi azimutnya dapat diketahui baru 1. Lalu penyelesaian selanjutnya itu ada M, magnetik. Nah, untuk mengetahui magnetiknya itu sendiri, untuk kawan-kawan bisa mengetahui minus 1, 0, dan plus 1. Nih, bisa kawan-kawan lihat kan, kalau misalnya SP, berarti dia kan P kan, kolomnya itu orbitalnya ada 3. Nah, terbentuk ruangannya itu ada 3, lalu kemudian diisi oleh elektron-elektron yang elektron itu sendiri diketahui 5 kan, 5. Lalu dari arah sebelah kiri jarum jam ke atas saat kita isi 1, 2, 3, 4 dan 5. Pas 5 elektronnya, lalu di mana dan langsung kita dapat mengetahuinya S-nya itu minus setengah karena di arah jarum jam ke bawah. Tuh, kawan-kawan. Contoh soalnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang mengenai bilangan kuantum. Selanjutnya saya arahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada penyaji pertama. Baiklah, kita lanjut pada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh materi kedua. Pada pemateri kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Puja Nur Asma, NIM 2103040005 sebagai pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konfigurasi elektron. Sebelumnya, apa itu konfigurasi elektron? Nah, konfigurasi elektron itu adalah susunan-susunan elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Sebelumnya pasti kita sudah tahu siapa penemu pertama konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini pertama kali ditemui oleh Niels Bohr pada tahun 1923. Konfigurasi elektron ini terbagi menjadi 2 jenis pandangan. Yang pertama berdasarkan teori atom Niels Bohr, yang kedua berdasarkan teori bilangan kuantum. Yang pertama, konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, elektron-elektron yang mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu atau tingkat energi tertentu disebut dengan kulit elektron. Maka, semakin jauh lintasan elektron, semakin tinggi pula tingkat energinya. Lintasan elektron itu disebut juga sebagai kulit elektron. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n² elektron
di mana N itu adalah nomor kulit. Nah, jadi di sini nomor kulit itu terbagi menjadi 7. Dengan nama kulitnya KLMNOPQ. Di sini ada jumlah elektron maksimum. Elektron maksimum itu didapatkan dengan rumus 2N kuadrat. Di mana yang sebagai contoh nih misalnya K ini kan nomor kulitnya 1. Di N-nya itu 1, maka elektron maksimumnya 2N kuadrat, 2 dikali 1 ini dari nomor kulit, dipangkatin 2, hasilnya 2. Begitu juga dengan nomor kulit kedua sampai ke 7. Baru elektron-elektron akan mulai memenuhi kulit K sampai penuh atau maksimal, baru mengisi kulit L, dan demikian seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari konfigurasi elektron ini harus terpenuhi dulu, baru kita bisa berlanjutkan ke kulit selanjutnya. Nih contohnya di 15P. 15P ini jumlah elektronnya 15, maka konfigurasi elektronnya 285. Jadi di kulit K sama di kulit L ini harus dipenuhi dulu, baru kita bisa melanjutkan ke kulit M. Dari susunan konfigurasi elektron di atas ini, dapat diketahui jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, serta jumlah elektron pada masing-masing kulit. Maka jumlah elektron yang menempati kulit terluar disebut dengan elektron valensi, atau elektron terakhir, atau bisa juga elektron yang paling luar. Contoh elektron valensi itu 19K nih, misalnya 19K, jumlah elektronnya 19, konfigurasi elektronnya 2881. Nah, yang satu inilah yang disebutkan dengan elektron valensi. Ada juga contoh lainnya, 15P misalnya. Dengan elektronnya 15, konfigurasinya 285, maka elektron valensinya 5. Adapun catatan yang harus kita ingat, elektron terakhir atau elektron valensi itu maksimalnya itu terisi 8. Baru yang kedua ada elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Nah, teori mekanika kuantum ini terdapat 3 aturan dekorasi elektron. Yang pertama ada prinsip aturan Aufbau, yang kedua asas larangan Pauli, yang ketiga kaidah aturan Hahn. Di mana prinsip aturan Aufbau ini mengatakan pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisiannya berlanjut ke orbital yang tingkat energinya 1 tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron mempunyai orbital. Sedangkan asas larangan Pauli mengatakan tidak ada 2 elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Baru yang ketiga, kaidah aturan Hahn mengatakan elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Jadi, kalau prinsip aturan Aufbau ini, dia meletakkan konfigurasi elektronnya itu berdasarkan energi yang paling rendah ke energi yang paling tinggi. Kalau aturan Hahn, dia itu orbital yang harus diisi elektronnya itu sejajar, sendiri-sendiri dulu, baru nanti ketika sudah terisi semua, baru ditambahin pasangannya. Nih, maksudnya aturan Aufbau itu. Nih, urutan pengisian elektron pada orbital dari titik energi yang terendah adalah, yang pertama ini ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Berikutnya sesuai dengan ini juga. Jadi dia ngisinya tuh kayak sesuai dengan arah panahnya yang ke bawah. Kan kita lihat di sini
S ini kan lebih kecil dari P. Jadi makanya aturannya tuh 1S, 2S, 2P ke 3S. Bukan dari 2P ke 3P. Tuh. Baru selanjutnya. Baru yang kedua itu ada asas larangan Pauli. Nah, misalnya, tentukan bilangan kuantum dan diagram orbital yang dimiliki oleh atom-atom berikut. Yang pertama ada 19K. 19K ini konfigurasinya itu AR 4S1. Di mana 4S1 ini adalah konfigurasi elektron terakhir. Maka N-nya ini atau bilangan kuantum utamanya itu 4, bilangan kuantum azimutnya itu 0, bilangan kuantum magnetiknya 0, dan S-nya itu plus setengah. Karena di sini dia cuma 1 dan arahnya itu ke atas, kayak positif. Baru yang kedua 20Ca. Konfigurasinya itu AR 4S kuadrat. Nah, 4S kuadratnya ini merupakan konfigurasi elektron terakhir, di mana bilangan kuantum utamanya itu 4, bilangan kuantum azimutnya itu 0, bilangan kuantum magnetiknya itu 0, dan spinnya itu min setengah. Nih, dia terakhirnya itu panahnya itu ke bawah, jadinya negatif setengah. Baru yang ketiga ada kaidahan. Nah, kaidahan itu kan kaidah aturannya itu kan dia itu ngisinya itu harus selaras dulu, jangan langsung diisi berpasangan seperti yang di bawah ini. Nih, sedangkan yang kotak ini masih kosong. Jadi kita tuh harus ngisinya tuh memenuhi kotak-kotaknya semua, baru kita tambahi pasang-pasangannya, kalaupun ada. Nih, ini contoh dari orbital-orbital subkulit S, P, D, dan F. Nah, di sini yang harus kita ingat, kulit ini terdiri dari subkulit. Subkulit terdiri dari orbital. Jika orbital menampung maksimal 2 elektron. Kan orbitalnya dari subkulit S, P, D, F. S itu 1 orbital, maksimalnya itu 2 elektron. Ini yang di atas. Baru itu yang kedua, P 3 orbital ini, maksimalnya 6 elektron. Yang D 5 orbital, maksimalnya 10 elektron. Yang F 7 orbital, maksimalnya 14 elektron. Jadi dalam satu kotak ini maksimal 2 elektron. Nah, supaya lebih memahami materi yang saya jelaskan barusan, lebih baiknya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal konfigurasi elektron. Tuliskanlah konfigurasi elektron beberapa unsur berikut, kemudian tentukan jumlah elektron pada masing-masing kulit atomnya. Yang pertama ada 19K, kedua 15P, ketiga 28 Ni, keempat 25 Mn, kelima 26 Fe. Nah, di sini ada 2 penyelesaian. Yang ini menurut teori atom Niels Bohr, di mana dia menulis konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit-kulit. Baru yang kedua ada menurut Aufbau, yang diisi sesuai dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi. Jadi di sini bisa teman-teman pahami, karena ini lumayan jelas. Nah, yang kedua, ini contoh soal konfigurasi elektron mengisi orbital-orbital sesuai dengan aturan Hahn. Yang pertama, 12 Mg. Nih, 12 Mg ini kan 12 Mg ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Orbitalnya sesuai dengan subkulitnya, SSPS. P ini 3, 1, 2, 3, 4. Nih, bisa teman-teman perhatikan lebih baik. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji ketiga. Kepada penyaji ketiga, dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Depilia dengan NIM 2103040002 sebagai penyaji 3 akan membawakan materi mengenai 3 hal yang dapat diterapkan dalam penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama, yaitu penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia atau golongan 8A. Penulisan konfigurasi elektron dapat secara panjang sesuai aturan Aufbau dan dapat secara singkat. Penulisan konfigurasi elektron secara singkat didasarkan pada konfigurasi gas mulia atau golongan 8A. Contohnya kita lihat pada tabel. Yang pertama itu ada unsur N, memiliki nomor atom 7. Konfigurasi elektron dari unsur N itu yaitu 1s2, 2s2, 2p3. Nah, lalu penyingkatan yang dapat dilakukan itu menjadi He, 2s2, 2p3. He di sini itu bermuatan 2 elektron sehingga 1s2 itu dihilangkan atau disingkat menjadi He. Lalu yang kedua, Mg dengan nomor atom 12 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lalu penyingkatannya yaitu Ne 3s2. Selanjutnya, nah ini Ne di sini itu bermuatan 10 elektron. Jadi penyingkatannya itu Ne3s2. Lalu yang ketiga, Br dengan nomor atom 36. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5 menjadi Ar 3d10, 4s2, dan 4p5. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat lagi di tabel untuk contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, pengecualian yang kedua, pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F. Elektron pada subkulit D akan lebih stabil apabila subkulit D berisi elektron penuh atau setengah penuh. Nah, elektron pada subkulit D ini berisikan elektron maksimumnya yaitu 10. Sehingga satu elektron pada subkulit S itu berpindah ke subkulit D. Nah, penyimpangan juga terjadi pada subkulit F. Tingkat energi subkulit F sangat berdekatan dengan subkulit D, sehingga 1 atau 2 elektron dari subkulit F berpindah ke subkulit D. Contohnya yaitu yang pertama Cr dengan nomor atom 24 memiliki konfigurasi elektron saat belum stabil yaitu Ar 4s2 3d4. Di sini D-nya masih memiliki elektron 4 sehingga perlu dipindahkan dari subkulit S itu 1 ke subkulit D sehingga menjadi Ar 4s1 3d5. Di sini subkulit D itu sudah stabil karena sudah berisikan 5, yaitu setengah penuh. Lalu yang kedua, Cu memiliki nomor atom 29, konfigurasi elektronnya yaitu Ar 4s2 dan 3d9. Ar itu diubah menjadi 4s Cu konfigurasi elektronnya diubah menjadi Ar 4s1 3d10. Dari subkulit S berpindah 1 ke subkulit D, dari 9 menjadi 10. Yang ketiga, elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga terbesar yang digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Dengan menuliskan konfigurasi elektron, suatu unsur akan dapat ditentukan oleh elektron valensinya. Contoh yang pertama, K dengan nomor atom 19 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Di sini
N terbesar itu adalah 4. Jadi subkulit S-nya memiliki 1 elektron valensi, sehingga elektron K sama dengan 1. Lalu yang kedua, Ga dengan nomor atom 31. Memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. N terbesarnya yaitu 4. Nah, pada kulit 4 itu terdapat 2 subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P, yang masing-masing terisi 2 dan 1 elektron. Nah, sehingga elektron valensi dari Ga itu 2 ditambah 1. Dari 2 pada subkulit S dan 1 pada subkulit P menjadi 3. Sehingga elektron valensi dari Ga yaitu 3. Selanjutnya, konfigurasi elektron ion. Konfigurasi elektron ion adalah konfigurasi dari atom netral yang telah melepaskan atau menerima elektron. Elektron yang dilepaskan dalam pembentukan kation dimulai dari elektron pada orbital dengan energi tertinggi. Contohnya, Na memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 menjadi Na+ dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Orbital yang tertinggi energinya adalah orbital 3s, sehingga elektron pada orbital tersebut yang dilepaskan. Dalam pembentukan anion, jumlah elektron yang diterima oleh suatu atom dapat memenuhi orbital terluar, seperti N menjadi N3-, O menjadi O2-, dan C menjadi C-. Konfigurasi ketiga anion tersebut memenuhi konfigurasi gas mulia yang stabil konfigurasi elektronnya. Pembentukan kation dari unsur-unsur transisi melibatkan elektron pada orbital S dan D atau S dan F. Elektron yang dilepaskan pertama adalah elektron dengan bilangan kuantum utama, N yang tertinggi. Contoh unsur transisi seperti Zn. Kita lihat pada tabel, Zn memiliki konfigurasi elektron Ar 4s2 3d10. Nah, di sini ionnya itu adalah 2-. Nah, konfigurasi elektronnya itu menjadi Ar 3d10. Lalu Pb menjadi Pb2-. Kita lihat pada tabel, Pb memiliki konfigurasi elektron Xe 6s2, 4f14, 5d10, 6p2. Nah, konfigurasi elektronnya setelah menjadi Pb2+, yaitu Xe 6s2, 4f14, 5d10. Lalu Ni menjadi Ni2+. Pada tabel kita lihat Ni memiliki konfigurasi elektron Ar 2s2 3d8. Setelah menjadi N2+, menjadi konfigurasi elektronnya menjadi Ar 3d8. Selanjutnya, contoh soal konfigurasi ion. Yang pertama yaitu Fe3+ dengan nomor atom 26. Fe dengan nomor atom 26 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2 menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 karena dia melepaskan 3 elektron. Jadi dia berkurang, yang berkurang itu dari subkulit S dan subkulit D berkurang 1.
Selanjutnya yaitu Cr3+ dengan nomor atom 24. Memiliki konfigurasi elektron 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Nah, setelah menjadi Cr3+ menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d5. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat pada contoh-contoh soal selanjutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji ketiga. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji keempat. Kepada penyaji keempat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmaini Syafitri dengan NIM 2103040003. Baiklah, saya akan memasuki materi penentuan golongan dan penentuan periode. Yang pertama, sistem periodik modern. Pada tahun 1914, Henry G.J. Moseley, ahli kimia dari Inggris, menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan nomor atom. Sistem periodik ini disebut sistem periodik modern, atau bisa juga disebut sistem periodik bentuk panjang. Sistem periodik modern ini dapat dikatakan sebagai penyempurna sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang terdiri atas jalur vertikal atau golongan dan lajur horizontal atau periode. Golongan disusun menurut kemiripan sifat, sedangkan periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Sistem periodik modern tersusun atas 7 periode dan 16 golongan yang terbagi menjadi 8 golongan utama dan 8 golongan transisi atau peralihan. Secara garis besar, unsur-unsur dalam sistem periodik modern ditempatkan sesuai golongan dan periodenya seperti gambar di samping. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang golongan atau lajur vertikal. Golongan dalam sistem periodik menyatakan elektron valensi yang bersangkutan. Elektron valensi adalah jumlah elektron yang terdapat pada kulit terluar atom unsur. Unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron valensi sama terletak pada golongan yang sama, digambarkan dengan lajur-lajur vertikal. Golongan ditulis dengan angka Romawi. Yang pertama, golongan utama itu ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Yang kedua, golongan transisi 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Yang kedua, periode atau lajur horizontal. Periode dalam sistem periodik unsur menyatakan banyaknya kulit atom yang dimiliki oleh unsur yang bersangkutan. Periode ditulis dengan angka Arab. Terdiri atas 7 periode, yaitu periode 1 berisi 2 unsur, periode 2 berisi 8 unsur, periode 3 berisi 8 unsur, periode 4 berisi 18 unsur, periode 5 berisi 18 unsur, periode 6 berisi 32 unsur, periode 7 berisi 32 unsur. Belum lengkap. Periode tersebut dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, periode pendek, yaitu periode 1, 2, dan 3. 2, periode panjang, yaitu periode 4 dan 5. Yang ketiga, periode sangat panjang, yaitu periode 6. Dan yang keempat, periode belum lengkap, yaitu periode 7. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada penyaji keempat. Materi selanjutnya akan disampaikan dan dilanjutkan oleh penyaji kelima. Kepada penyaji kelima, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Oktaviani dengan NIM 2103040001.
saya akan menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron. Bisa menggunakan konfigurasi elektron kulit dan subkulit. Seperti yang di tabel dan sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tentang yang kulit dan subkulit. Next ya. Untuk unsur golongan utama, penentuan dari kulit itu untuk periodenya dilihat dari jumlah kulit yang terisi elektron. Untuk golongannya dilihat dari elektron valensinya atau cek. Udah denger nggak? Udah kedengaran kok. Udah. Selanjutnya itu yang subkulit. Untuk periodenya dilihat dari jumlah kulit yang terpakai atau dilihat dari subkulit S. Dilihat dari jumlah subkulit S di elektronnya nanti. Subkulit S yang terakhir. Untuk yang golongan, kan ada dua, golongan A dan golongan B. Untuk yang golongan A, dilihat jika dia berakhiran dengan subkulit S. Untuk menentukan golongannya itu dilihat di jumlah elektronnya. Dan jika berakhir subkulit P, maka subkulit S terakhir ditambah dengan subkulit P untuk menentukan dia itu golongan A. Untuk golongan B, jika berakhir dengan subkulit D, maka subkulit S ditambah dengan jumlah subkulit S ditambah dengan jumlah subkulit D untuk menentukan dia itu golongan B. Syaratnya, jika elektron S dan D berjumlah 8, 9, 10, maka dia itu termasuk golongan 8B. Untuk jika dia jumlahnya 11, maka dia termasuk golongan 1B, dan jika dia jumlahnya 12, maka dia termasuk golongan 2B. Aturan dari Aufbau, seperti yang sudah dijelaskan Rahma Ade-Aprilia tadi, jika D4 itu dia belum stabil, dirubah menjadi D5 agar stabil. Dan D9 dirubah menjadi D10. Dan jika berakhir 4F, maka dia itu termasuk golongan 3B. Jika berakhir 4 dan 5F, maka dia termasuk golongan 3B. Catatan khusus, untuk unsur helium, nomor atomnya itu 2, meskipun elektron valensinya 2, tetapi helium berada pada golongan 8A dan periode 1. Ini adalah contoh penentuan golongan dan periode untuk unsur yang netral. Yang pertama, ada strontium dengan lambang Sr dan nomor atomnya 38. Untuk konfigurasi elektronnya, itu S1, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Nah, dilihat subkulit yang terakhir atau konfigurasi elektron yang terakhir itu adalah 5S2. Maka, jika dia berakhiran dengan S, tadi termasuk golongan A. Nah, SR ini termasuk golongan A, dan golongan berapanya dilihat jumlah elektron pada S-nya, yang terakhir ini. Yang 5S ini jumlah elektronnya itu 2. Untuk menentukan periodenya, dilihat dari subkulitnya, yang kulit yang terisi, kulit berapa dia. Dia ini 5S2, berarti periodenya itu adalah 5. Jika ingin menyelesaikannya dengan kulit, maka kulit dari strontium ini adalah 2, 8, 18, 8, 2. 2, 8, 18, 82 mempunyai jumlah kulit 5, maka periodenya 5. Elektron valensinya 2,
maka golongannya 2. Selanjutnya contoh nomor 2, 33 arsen dengan arsen dengan lambang AS, nomor atomnya 33. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Berakhiran dengan 4p3, maka untuk menentukan dia itu golongan apa, seperti yang dijelaskan tadi, jika berakhir dengan P, maka dia termasuk golongan A. Untuk golongan berapanya, jumlah subkulit S terakhir ditambah jumlah elektron subkulit S terakhir ditambah dengan jumlah elektron subkulit P yang terakhir ini. Maka subkulit S-nya 2 ditambah 3 menjadi dia itu berarti golongan 5A. Untuk periodenya dilihat juga dari subkulit S yang terakhir pada konfigurasi elektron tersebut. Subkulit S terakhir pada konfigurasi elektron S tersebut adalah 4s2. Jika ingin mencari dengan kulit, maka kulitnya itu 2, 8, 18, 5. 2, 8, 18, 5, jumlah kulitnya adalah 4, maka dia periodenya 4, dan elektron valensinya 5, maka dia itu termasuk golongan 5. Selanjutnya, yang nomor 3, itu besi, lambangnya Fe, dengan nomor atom 26. Konfigurasi elektronnya 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Dia berakhiran dengan D, maka dia termasuk golongan B. Untuk menentukan golongan berapanya, jumlah elektron S ditambah dengan jumlah elektron subkulit S ditambah dengan jumlah elektron subkulit D. 2 ditambah 6 maka 8, dan berarti dia itu termasuk golongan 8B. Untuk periodenya sama seperti yang di atas, dilihat dari subkulit S yang terakhir. Jumlah subkulit S yang terakhir, yang itu 4. Untuk yang kulitnya 2, 8, 14, dan 2. Untuk melihat periodenya, kan dilihat dari jumlah kulitnya, maka jumlah kulit di sini yang terisi elektron itu ada 4. Dia termasuk periode 4. Nah, untuk menentukan dia golongan berapanya, jika menggunakan kulit rada susah, nggak sinkron gitu maksudnya dengan tabel unsur periodiknya. Dilihat di sini kan kalau aturan kulitnya itu golongan dilihat dari jumlah elektron terakhir atau elektron valensinya. Di sini elektron valensinya itu 2. Sedangkan Fe ini atau besi ini berada pada golongan 8B. Maka jika menentukan golongan dan periode menggunakan kulit, akan susah di golongan B-nya. Seperti itu. Terus yang nomor 4 itu krom dengan lambang Cr, nomor atomnya 24. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Nah, dia berakhiran dengan D, maka termasuk golongan B. Dan seperti aturan yang tentang asbab tadi, jika berakhiran 4 maka diganti menjadi 3d5, seperti itu. Dan untuk golongannya sama seperti yang Fe, jumlah elektron D ditambah dengan jumlah elektron S yang terakhir. Jadi dia termasuk golongan 6B. Periodenya
dilihat dari yang S, subkulit S yang terakhir, yaitu 4. Untuk kulitnya sama seperti yang 2, 8, 11. 1. Jumlah elektron yang terisi untuk menentukan periodenya itu 4. Dan golongannya tidak sesuai dengan yang ada di tabel periodik unsur-unsur tersebut. Jadi menurut saya, Jadi penentuan golongan dan periode unsur itu sebaiknya menggunakan subkulit agar tahu tentang dia itu golongan A atau B dan lebih paham gitu. Kalau misalnya pakai kulit tadi itu kan dia nggak sinkron, golongannya beda dengan yang ada di unsur-unsur kimia. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada penyaji kelima. Baiklah, materi terakhir akan disampaikan oleh penyaji keenam. Kepada penyaji keenam, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Juliana dengan NIM 2103040004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penentuan golongan dan periode untuk unsur bermuatan ion. Penentuan golongan dan periode didasarkan pada konfigurasi elektron pada keadaan netral atau tidak bermuatan. Nah, jika kita jumpai soal yang diketahui konfigurasi elektron unsur dalam keadaan ionnya bermuatan, maka kita perlu melakukan penulisan ulang konfigurasi elektron pada kondisi netralnya. Kita harus menentukan jumlah elektron pada keadaan netral terlebih dahulu. Dengan menggunakan persamaan, jumlah elektron atom netral sama dengan jumlah elektron ion ditambah muatan ion. Atau apabila diketahui nomor atomnya, maka jumlah elektron netral sama dengan nomor atom. Dengan catatan, ion positif terjadi jika unsur melepaskan elektron. Berarti dia kelebihan elektron. Yang kedua, jika ion negatif terjadi jika unsur menerima elektron. Berarti dia kekurangan elektron. Lanjut. Contoh soal penentuan golongan dan periode unsur bermuatan ion. Misalnya diketahui konfigurasi elektronnya X2+ dibanding 2, 8. Tentukan letak unsur X. Pertanyaannya, tentukan letak unsur X dalam tabel periodik tersebut. Nah, jumlah elektronnya kan 10, muatannya +2. Jumlah elektron unsur netralnya yang seperti persamaan tadi, yaitu jumlah elektron ditambah muatan. Berarti 10 ditambah +2 sama dengan 12. Jadi konfigurasi elektron netralnya sama dengan 12, 8, 2. Dari konfigurasi elektron unsur netral diperoleh jumlah kulitnya 3, elektron valensinya 2. Untuk menentukan golongan dan periodenya, berarti golongannya 2A. Dan periodenya 3, itu jumlah kulit. Dengan catatan, tidak semua unsur dalam tabel periodik dapat ditentukan dengan mudah posisi dan golongannya melalui konfigurasi elektron. Karena beberapa unsur memiliki konfigurasi elektron yang menyimpang dari urutan Aufbau. Tabel periodik
sendiri disusun berdasarkan kenaikan motor, massa, dan kemiripan sifat. Tujuan materi menentukan letak unsur, golongan, dan periode berdasarkan konfigurasi elektron adalah untuk menunjukkan adanya hubungan antara konfigurasi elektron dengan sifat unsur. Materi ini pada dasarnya cocok untuk unsur-unsur golongan utama, karena unsur golongan utama memiliki sifat yang ekstrim. Perbedaannya, ia terletak di sebelah kiri logam, kanan non-logam, dan di tengah ada metaloid. Konfigurasi elektron unsur-unsur golongan utama. Semuanya mematuhi aturan Aufbau. Sedangkan untuk golongan transisi dan transisi dalam, sifat dasarnya hampir sama untuk semua logam. Dan konfigurasi elektronnya banyak memiliki pengecualian dari aturan Aufbau tadi. Materi penentuan golongan dan periode untuk golongan transisi umumnya dibatasi sampai periode keempat. Dengan pembatasan materi, aturan kestabilan penuh dan setengah penuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ke-6. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi ini adalah bilangan kuantum adalah bilangan-bilangan yang digunakan untuk menentu lokasi suatu elektron dalam atom sehingga elektron tersebut eksklusif atau dapat dibedakan dengan elektron-elektron yang lain. Jenis-jenis bilangan kuantum diantaranya bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Selanjutnya, konfigurasi elektron menurut model atom Niels Bohr. Elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Semakin jauh lintasan elektron, semakin tinggi tingkat energinya. Lintasan elektron itu disebut juga sebagai kulit elektron. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n⁻² elektron. N adalah nomor kulit. Selanjutnya, unsur-unsur utama adalah unsur-unsur dalam golongan 1A hingga 7A yang semuanya memiliki subkulit S atau P dengan bilangan kuantum utama yang tertinggi yang belum terisi penuh. Penentuan periode sistem periodik modern disusun berdasarkan konfigurasi elektron atau nomor atom yang dalam bentuk tabel. Tabel periodik terdiri atas baris dan kolom. Baris disebut dengan periode, sedangkan kolom disebut golongan. Unsur yang jumlah kulitnya sama diletakkan pada periode yang sama. Demikian penyampaian materi dari kelompok 1. Kita masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan NIM 2103040008. Pertanyaan saya yaitu yang pertama, mengapa posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti? Jelaskan. Terus satu lagi tadi yang ada di slide keberapa ya? Yang katanya elektron pada subkulit D akan lebih stabil apabila subkulit D berisi elektron penuh atau setengah penuh sehingga satu elektron valensi dari subkulit S berpindah ke subkulit D. Nah, pertanyaannya, jika elektron pada subkulit D ini berisi elektronnya tidak penuh atau tidak nyampe setengah penuh, itu keadaan elektron valensinya itu gimana? Begitu. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anjarwasi dengan NIM 2103040029. Ingin bertanya pada slide tentang golongan dan periode. Nah, tolong berikan contoh soal golongan dan periode jika dilihat jika berakhiran subkulit D, maka NS ditambah N dikurang 1D. Karena pada contoh soal cuman menggunakan syarat elektron S ditambah D. Jadi tolong berikan contoh untuk subkulit D maka NS ditambah N dikurang 1D. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Lestari dengan NIM 2103040019. Saya dari kelompok 3, materi 1, tata nama senyawa. Saya ingin bertanya mengenai materi kelompok penyaji. Kenapa pada aturan Aufbau arah panahnya ke bawah, kenapa tidak ke atas? Nah, satu lagi pertanyaannya, mengapa pada konfigurasi elektron menggunakan nomor atom gas mulia? Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok 1. Apabila banyak kesalahan kata kami yang kurang berkenan, saya mewakili kelompok 1, mohon dimaafkan. Karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kami sendiri. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.